Halo Bedekers. Beberapa minggu belakangan ini, nama Suroto sempat ramai diberitakan menyusul aksinya membentangkan poster kepada Jokowi yang sedang melakukan kunjungan kerja di Malang, Jawa Timur. Polisi yang melihat aksi Suroto segera menangkapnya karena dianggap mengganggu iring-iringan Presiden RI. Padahal yang Suroto tulis di dalam posternya adalah pengaduan tentang tingginya harga pakan ternak. Lantas bagaimana kisah Suroto selengkapnya? Mari kita bongkar. 21 tahun setelah reformasi, sebuah penelitian menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia berada pada titik terendahnya. Salah satu penyebab kemunduran terbesar demokrasi ini adalah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Meskipun di masa kampanye, ia konsisten menyuarakan komitmennya untuk selalu menegakkan demokrasi Indonesia. Tapi pada kenyataannya, banyak kebijakan serta tindakan pemerintah yang represif dan anti-demokrasi yang dihasilkan di bawah kepemimpinannya. Di antaranya adalah keputusan Jokowi untuk mendukung pengesahan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP. Padahal, kedua undang-undang ini telah ditantang banyak pihak. Selama masa kepemimpinan Jokowi, demokrasi di Indonesia mengalami penurunan sebesar 0,58 poin dari tahun 2016 menjadi 6,39 pada tahun 2017 dan 2018. Dalam indeks ini, Indonesia termasuk dalam kategori sebagai demokrasi tidak sempurna atau flawed democracy. Status ini artinya Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum yang relatif bebas dan adil, serta menghormati kebebasan sipil dasar, namun memiliki beberapa persoalan seperti pelanggaran kebebasan media, serta persoalan tata kelola pemerintahan. Selain permasalahan terkait demokrasi, di tengah pandemi seperti sekarang ini, juga ada ketimpangan antara kesehatan dan ekonomi. Akibat dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Jokowi, harusnya yang lebih besar porsinya adalah anggaran kesehatan, karena tak akan ada pemulihan ekonomi yang cepat tanpa penanganan pandemi yang serius. Selain itu, keberadaan PHK massal dan dirumahkannya karyawan sudah mencapai 15 juta orang. UMKM di Indonesia terus melakukan pengurangan terhadap karyawannya. Hingga sekarang, ada 90% UMKM yang membutuhkan bantuan finansial agar usahanya dapat kembali. Turunnya sektor UMKM dan meningkatnya pengangguran erat kaitannya dengan angka kemiskinan yang diperkirakan mencapai lebih dari 12 hingga 15%. Karena lahirnya sejumlah orang miskin baru, hal ini berdampak pada turunnya daya beli masyarakat yang akhirnya menyebabkan inflasi yang terlalu rendah. Alhasil, beberapa pengusaha menjual barang lebih rendah dari hasil produksi. Jokowi sebagai presiden berlatar belakang sipil terlihat kelabakan menjaga kekuasaannya. Pilihan dia akhirnya adalah menyandarkan diri kepada kelompok militer. Selain memperkuat konsolidasi kekuasaan, aliansi dengan militer juga mempermudah Jokowi mencapai ambisinya. Jokowi memastikan mendapat dukungan nasional dari seluruh daerah militer Indonesia yang bisa dijadikan perpanjangan tangan pemerintah, memastikan jalannya kebijakan pusat di daerah-daerah terpencil. Orang-orang kepercayaan Jokowi pun banyak yang berasal dari kalangan serdadu. Di posisi Kepala Staf Kepresidenan ada mantan Panglima TNI Muldoko. Posisi Menko Maritim dan Investasi ada Luhut Binsar Panjaitan. Dan Menteri Kesehatan yang pernah diisi oleh Terawan Agus Putranto. Ketika pandemi COVID-19 mulai merebak, Jokowi tetap mempertahankan Terawan meski banyak sekali pihak yang mendesak agar dokter militer itu segera diganti. Sedangkan Muldoko merupakan salah satu dari 3 orang istimewa yang omongannya bisa dianggap mewakili Jokowi. Dan Luhut Binsar Panjaitan, semua orang sudah tahu siapa dia dan bagaimana pengaruhnya terhadap kebijakan-kebijakan pemerintahan. Jokowi yang menempatkan militer di kekuasaannya kemudian menyulap polisi jadi tukang gepuk pemerintah. Ketika mendapat kritik, Jokowi juga seringkali membiarkan polisi mengambil alih. Di bawah Jokowi pula, pasal karet UU ITE menjadi laku digunakan, terutama oleh politikus. Penggunaan UU ITE untuk menjerat masyarakat sipil seringkali tak berimbang. Aktivis di era Jokowi sudah merasakan betul bagaimana pasal karet ini digunakan untuk membungkam kritik yang mereka lakukan lewat media sosial. Tapi tidak digunakan untuk mereka yang melakukan pelanggaran dari kubu pendukung Jokowi. Misalnya saja saat Presiden berkunjung ke Blitar, Jawa Timur
7 September kemarin. Ketika itu seorang pria tiba-tiba membentangkan poster saat mobil Presiden Joko Widodo akan meninggalkan lokasi vaksinasi Kota Blitar. Pria yang diketahui bernama Suroto ini muncul di antara kerumunan warga yang menyaksikan rombongan Jokowi. Suroto membentangkan poster bertuliskan Pak Jokowi, bantu peternak beli jagung dengan harga wajar. Persis saat mobil yang dikendarai Jokowi melintas pelan di Jalan Mohatta. Saat itu jendela pintu belakang mobil terbuka dan Jokowi sedang melambaikan tangan ke arah warga. Seorang aparat kepolisian yang menyaksikan kejadian ini langsung menggelandang dan membawa Suroto masuk ke dalam mobil polisi. Peristiwa yang terekam dalam kamera salah satu warga yang ada di lokasi ini kemudian mendadak viral dan menjadi topik hangat di media-media Indonesia hingga menuai beragam komentar dari banyak pihak. Sepekan setelah aksi pembentangan poster dan penangkapannya viral, Suroto akhirnya mendapat respon dari Pak Jokowi. Suroto dan beberapa perwakilan peternak ayam lainnya lantas diundang untuk bertemu Presiden di Istana Kepresidenan. Awalnya ia tak percaya dengan panggilan tersebut, tapi hal itu ternyata benar terjadi. Begitu tiba di istana dan bertemu Jokowi, ia langsung minta maaf ke mantan wali kota Solo ini. Suroto pun mengaku demo dengan poster sebagai aksi spontan. Ia mengatakan spontanitas ini sendiri digagas dari para ketua asosiasi dan ketua koperasi. Ia beralasan para peternak mengalami kerugian saat produksi. Sebelumnya Suroto bersama sejumlah pedagang yang tergabung dalam asosiasi pedagang dan koperasi setempat berusaha mencari solusi, tapi tak kunjung mendapatkan hasil. Maka terjadilah aksi pembentangan poster. Mengenai langkahnya mengundang pengkritik ke istana, Jokowi menyebutkan bahwa pembungkaman aspirasi rakyat disertai penangkapan itu bukanlah kehendak Presiden. Ia malah mengaku tidak tahu menau perihal penangkapan warga. Alih-alih marah, Presiden justru berterima kasih atas aksi Suroto. Sebab tanpa poster Suroto, Jokowi mengaku tak mengetahui kondisi peternak yang ada di lapangan. Presiden Joko Widodo pun telah menepati janjinya kepada Suroto. Sekitar 20 ton jagung pakan ayam dikirimkan ke Blitar untuk didistribusikan kepada Suroto dan peternak lain di sekitarnya. Terkait langkah ini, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno menilai publik tak yakin bahwa dipanggilnya Suroto ke istana merupakan upaya pemerintah menghilangkan kesan Presiden Joko Widodo anti kritik. Meskipun langkah pemanggilan Suroto ke istana memang positif, namun Adi mempertanyakan langkah serupa tidak dilakukan Jokowi terhadap pengkritiknya yang lain. Adi menilai pemanggilan Suroto ke istana itu justru meninggalkan kesan paradoks dari pemerintah. Kata dia, wajah pemerintah di sisi depan memang terlihat manis, di mana Jokowi menyatakan terbuka terhadap kritik dan kebebasan berekspresi. Namun di sisi lain, seorang yang menyinggung Presiden bisa menjadi kejaran polisi. Hal ini sudah banyak dicontohkan. Misalnya mural bergambar mirip Jokowi hingga mural berkonten kritik yang mendapat reaksi keras dari aparat kepolisian. Hal ini menunjukkan bahwa pesan Presiden Joko Widodo yang terbuka dengan kritik tak sampai ke tataran aparat di bawahnya. Akibatnya, pihak kepolisian masih ada yang bersikap represif terhadap kebebasan berekspresi. Selain itu, hingga kini masih banyak ditemukan polisi yang kurang memahami tentang hak konstitusi warga negara yang secara jelas telah diatur di dalam undang-undang.